Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Coach Nano. Di sini ada Steve. Ini kapten tim basket cowok ya. Untuk Karis, ini Bibi. Ini sih sama kaptennya si Aza, tapi Aza nggak bisa datang. Akhirnya Bibi. Bibi ini wakil leader lah kalau di tim cewek. Itu ya. Sekarang ini Coach ingin bahas lah. Yang kemarin sih anget, yang masih anget. DBL, pertandingan DBL tahun 2022 yang diikutin tim Karis cowok dan cewek. Nah, ini Coach mau langsung tanya aja deh sama mereka berdua ini ya. Kesannya piye? Gimana kesannya kemarin DBL ini ya? Buat kalian secara pribadi lah. Yang awal ini secara pribadi buat kalian ini apa sih kesannya DBL buat kalian itu? Steve dulu? Atau Bibi dulu? Aku Steve. Oke, boleh. Oke ya, kalau dari aku sendiri, aku pribadi, rasa tahun ini itu DBL-nya lebih kerasa vibes-nya. Nah begitu ya karena ya ini beda sama yang tahun lalu. Mungkin tahun lalu di Surabaya, yang mainnya masuk gor, terus sudah ya nggak ada penonton, nggak ada yang vibes-nya itu nggak berasa. Tapi tahun ini benar-benar kerasa ya. Kita main di lapangan, tapi disuarain orang wakil gitu. Iya benar. Nah, itu seru sih menurut aku. Seru ya. Redek nggak? Kalau aku sendiri enggak sih, malah kalau ada orangnya malah tambah semangat. Oke. Nah itu kalau Steve kan udah pernah ikut DBL ya sampai Surabaya. Nah ini kan kalau Bibi ini kan masih kelas 10, baru pertama kali DBL, iya kan? Dengan tim yang baru juga lah hitungannya itu. Gimana perasaannya? Kalau perasaanku sendiri pasti deg-degan, ada coach demam panggung. Waktu itu kan main pertama hari Minggu. Paginya udah deg-degan gak karu-karuan, cuman waktu sampai di gor, sampai di venue udah masuk di kamar ganti itu kayak udah lumayan tenang. Terus juga semangat sih, ada penonton, cuman juga ada deg-degannya. Wah, keren ya. Maksudnya pengalaman pertama yang gak bisa dilukiskan ya, Via? Ya apa ya ngomongnya ya? Gak harus gak bisa ngomong aku ya. Excited ada, deg ada, campur jadi satu. Steve, pengalaman kamu sing menurut kamu selama pertandingan DBL lah, berhubung ini kan sing cowok wis kalah, yang cowok udah gak lolos ya. Menurutmu itu hal sing paling berkesan itu opo di tim cowok? Selama DBL ini ya? Semuanya dari awal latihan atau bebas ya? Iya bebas. Kalau aku lihatnya dari sisi kebersamaannya sih coach. Jujur aku ngerasa kalau bareng-bareng semua itu, bareng-bareng anak-anak semua 12 anak itu, mungkin ini kesannya agak ala tapi enggak, aku benar-benar ngerasa ini yang ngerasa kita tuh benar-benar kayak keluarga, udah kayak keluarga. Kita latihan tiap hari walaupun nggak tiap hari itu lengkap 12 anak latihan, tapi aku benar-benar ngerasa kita udah cukup dekat. Tim ini juga sudah mulai terbentuk, terus udah mulai deket lah. Terus sempat kita juga ada makan kan, sempat ada sebelum pertandingan itu, kita 2 hari sebelum pertandingan ada makan-makan dan itu aku ngerasa kekeluargaan dan itu sangat itu menginspirasi aku sih. Kamu nggak sumpek gitu di lapangan dimarahin coachmu terus gitu? ini kayak tim cowok kan marah-marah terus aja ya kan? Nggak sumpeng gitu temen-temenmu itu? Kalau aku sendiri udah biasa sih coach. Udah biasa ya? Dari SMP. Udah biasa. Nggak tahu lah temen-temen ya? Oke. Cuman mungkin ya ada beberapa bisa nerima. Kayaknya mereka juga sudah mulai nurun egonya sih, tak lihat. Oke. Ya semoga kedepannya adik-adikmu ini bisa lebih bagus lagi ya untuk kebersamaan tim, prestasi ini semuanya ya. Iya. Nah ini aku ini sempat baca Insta sih, lihat story apa gitu ya. Wah tim cewek ya habis DBL ini kok banyak fans sih sekarang. Itu ya apa ceritanya itu sih? Kurang tahu saya coach, cuman anak-anak juga banyak kita bahas di grup gitu yang kita cek aja ini. Kok banyak yuk
sing tiba-tiba nge-follow kok banyak yo, sing tiba-tiba nge-like, tiba-tiba banyak yang nyariin. Kayak, duh kalian wis pada jadi bintang kabeh tak gitu. Pokoknya ada star syndrome aja lu ya. Tak marahi kok di lapangan star syndrome. Oke, bener itu, bener masuk. Aku kaget tau lihat story-nya, waduh gila. Pengen kenalan sama si A, si B, si C. Gila. Betul itu coach, betul tuh di NGL. Bener kan? Bener. Gila. Oke. Menurut Steve, persiapan tim DBL ini ya, kita ngomong flashback lagi ke belakang. Persiapan tim DBL tahun ini, menurut Steve, selama Steve ikut DBL itu, apakah udah ideal? Kalau dari segi intensitasnya menurutku udah ideal. Kenapa? Karena sebelum DBL itu menurutku udah lumayan. Kita latihannya Senin, Rabu, Jumat, dan itu cukup 3 kali seminggu dari jam 3 sampai 5, 2 jam itu menurutku cukup. Nah, dengan adanya DBL kan ditambah intensitasnya hari Selasa dan Kamisnya. Menurutku kalau dari sisi intensitasnya menurutku udah cukup ideal. Udah oke ya. Oke, setiap hari. Cuma hasilnya mungkin kurang maksimal, kita nggak bisa lolos 10. Padahal target itu lolos 10 tok loh. Serius, mek lolos 10 tok. Nah, ndak mulu-mulu sampai 8 besar kok iso gak lolos itu loh ya. Sing salah pelatihnya, Bang. Sing salah pelatihnya yang salah. Bukan salah kalian. Kalau persiapan jadi wis ideal lah ya. Udah ideal lah ya menurut Steve ya. Ya, jadi ada yang kurang kalau gitu memang dari akunya ya. Dari akunya mungkin ada yang kurang ngasih materi atau apa. Mungkin itu coach. Yang tadi tak bilang itu mungkin dari kitanya juga, kita nggak chemistry-nya belum sekompak itu. Terus juga kita itu nggak bisa lengkap, selalu nggak bisa 12-12-nya ikut latihan bareng gantian ya yang datang ya. Benar. Iya. Nah ini aku pindah nih. Aku setelah tim cowok nggak lolos dan dengan mujizat tim ceweknya bisa lolos walaupun habis kalah 30 poin dari SMA 8 dan kita masih dikasih lolos sama Tuhan. Ya aku ngomong itu mujizat banget sih. Harusnya kalau menurutku tim cewek ini harusnya mulai percaya diri ya. Gini, kalian yang di 2 pertandingan itu nggak ada PD-PD-nya sama sekali, yang kalian nggak percaya sama kemampuan timnya, itu harusnya dibuang. Karena Tuhan udah ngasih jawaban, ini loh, kamu iki tak jagain PD dengan dirimu sendiri. Dengan kalah margin sejauh itu kita tetap lolos. Nah, sekarang piye dari tim cewek wis ini mewakili Bibi pribadi lah, dengan melihat kondisi yang seperti itu yang udah dikasih sama Tuhan hadiah, belum oposisi tetap ini nggak pede, aku masih mau tetap nggak pede dengan dirinya sendiri, apakah masih tetap lihat lawanku ini sopo lebih gede gitu. Karena kemarin sebenarnya nggak nyangka juga sih coach, kan kita udah kalah 30 poin kan kemarin lawan Semari Hasta. Tak pikir ya udahlah, game ini buat have fun aja, tahun depan dicoba lagi. Terus habis gitu waktu udah selesai kuarter 4 itu tiba-tiba teacher Debita dari pinggir lapangan datang lari meluk, terus tak pikir lah kenapa gitu kan, ternyata bilang lolos playoff. Terus habis gitu akhirnya seneng sih, nggak nyangka. Nah sekarang ya gimana caranya bisa main yang terbaik, percaya sama tim, percaya sama diri sendiri, gimana caranya bisa main yang terbaik di playoff nanti. Oke, ya harusnya kayak gitu sih ya. Kamu tahu nggak, pada waktu kuarter 4 kan coach diusir ke lapangan. Iya. Dari lapangan. Coach buka YouTube, lihat gini tok, ndredeg-ndredeg tok. Coach nggak ngitung kan, ini marginnya nggak boleh lebih dari 30. Akhirnya kurang 40 detik paling coach balik ke lapangan, deketin statistik DBL. Ini anak-anak lolos nggak? Ada konfirmasi lolos, coach kasih tahu ke teacher Debita kita lolos. Makanya teacher Debita ke kalian itu. Terus nyantai-nyantai aja sih. Kalah berapapun sih, asalkan nggak lebih 30 ya oke sih. Redeknya kan waktu terakhir kita sampai kalah 33 poin itu loh. Iya. 33 nggak 34. Aduh nggak lolos sih. Ternyata ya itu ya, Tuhan itu kalau ngomong bekerja banget di tim cewek juga tim cowok sih aku ngomong ya. Di tim cowok pun juga bekerja banget.
dengan kondisi yang mungkin dalam tanda kutip berbeda ya, tapi Tuhan itu iso nyatukno kalian di tim cowok itu sih. Kalau di tim cewek dengan kondisi permasalahan yang berbeda, dengan kita tidak ada percayaan dirinya, Tuhan udah ngasih ini loh, iya kan, dengan kondisi yang berbeda sih kalau ngomong kayak gitu. Nah, persiapan di playoff piye ini tim cewek ini? Kalau tim cewek kan kemarin masih banyak yang ya kondisinya kurang, Tepar ya? ya banyak yang tepar juga. Akhirnya hari ini baru kita mulai latihan lagi. Cuman kalau dari aku pribadi, aku udah lihat lagi gimana mainnya lawan di game-game kemarin. Jadi kalian belajar-belajar gimana gameplaynya mereka. Terus juga udah share ke grup bareng-bareng sama temen-temen, nyari ini lemahnya di mana, kekuatannya di mana, biar nanti semuanya bisa tahu. Jadinya bisa ngatasin waktu game. Oke, jadi wis prepare individunya udah oke lah maksudnya ya sama teman-teman ya. Cuma balik lagi nanti kita prepare strategi tim di lapangan ya. Ya. Sore ini kan jam Ya, 4. jam 4. Oke, jadi setelah DBL ini menurut kalian apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak tim basket? Apa yang harus dilakukan ya, maksudnya apapun hasilnya ya. Kalau yang cowok kan udah nggak lolos, yang dilakukan apa sih? Ini pesennya Steve lah, maksudnya buat adik-adik Steve yang masih ada di tim basket untuk tahun depan, itu apa yang harus mereka lakukan? Kalau aku sendiri buat adik-adik kelasku kan dari angkatanku, aku, Owen, Josia, terus Semi udah naik kan. Jadi pesan kami berempat lah buat kalian semua yang masih kelas 11-10 yang nanti naik kelas 12 dan kelas 11 nanti, yang SMP kelas 9 naik kelas 10 ya, pesanku ya terutama buat yang kemarin baru tanding, nggak usah berkecil hati ya. Mungkin rasa kecewa pasti ada, aku ya juga pasti ada, karena jujur ini last dance-ku, last match-ku, last DBL-ku, tapi kok nggak bisa masuk playoff. Tapi ya aku udah belajar buat nerima itu. Ya aku harap kalian juga kedepannya bisa nerima itu semua, bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di lapangan, kesalahan pas latihan. Lalu mungkin kalian ada mentalnya belum pas bertanding kurang siap, ya itu kita belajarlah dari itu. Kalian belajar dari itu, tahun depan kalian ngelakuin lebih baik lagi, aku bakal nonton. Oke, bakal support ya? Bakal support. Kalau di Malang aja. Oke. Nek kamu Bi, ini kan timmu ini tim muda, ngomong kelas 10 sama kelas 11 doang kan? Iya, betul. Jadi masih iso bareng lagi. Nanti belum ketambah nanti yang kelas 9 mau naik ke kelas 10 ini. Iya kan? Pesanmu apa untuk timmu yang saat ini? Apapun hasilnya besok kita di playoff ya. Karena menang kalah itu urusan Tuhan sih. Kalau menurut coach ya, kalau menurut aku kalah menang itu urusan Tuhan. Yang jadi urusan kita itu kita berusaha sebaik mungkin di lapangan. Itu aja sih. Kita ngasih yang terbaik. Apa kayak menurut? Kalau pesanku buat anak-anak tuh, kalian wis ada potensi, jadi tolong dikembangin lagi. Maksudnya Tuhan udah titipkan kalian bisa main basket, ya kembangin kalau kalian bisa, kalau kalian juga masih mau. Tapi aku sih ngajaknya ya tetap pondok basket, kita bareng-bareng lagi, fighting lagi buat DBL tahun depan. Terus kan juga ketambahan adik-adik juga yang dari kelas 9 pasti memperkuat tim, jadi pasti bisalah kita untuk berjuang ke depan bareng. Oke. Jadi apapun hasilnya ya, tahun ini buat tim cewek ataupun tim cowok, kita tetap harus bersyukur, intinya itu sih, iya kan? Nah ini pertanyaan terakhir sih dari aku kayaknya loh ya, kayaknya ini, tapi nggak tahu nanti kalian jawab terus aku ingin tanya lagi, ya nggak tahu, iya kan? Iya, nggak tahu lagi sih. Ya. Selama kalian di Karis, ini kan Steve kebetulan mulai SD ya? Iya, Bibi juga mulai SD. Iya. Menurut kalian basket di Karis itu gimana ya? Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang lah. Menurut kalian basket di Karis itu ya apa ya ngomongnya ya? Menurut kalian itu udah jadi aku kudu basket atau basket mainan aja lah, atau gimana, atau apa ya, basket cuma sambilan atau apa gitu? Menurut kalian
basket di Karis itu udah jadi budaya belum sih ngomong tinggi-tinggiannya. Kalau ngomong sok-sok tinggi gitu, basket di Karis itu udah jadi budaya enggak sih buat anak Karis? Apakah udah bawa dampak positif buat anak-anak Karis? Itu sih. Menurut Steve, oh Bibia dari tadi Steve terus emansipasi lah. Kalau aku sih karena dari kecil di sini jadi kan udah tahu dari kecil basketnya Karis tuh kayak udah dikenal banyak orang kan coach. Maksudnya di mana-mana kita ikut DBL, kita ikut lomba-lomba itu kan kita juga udah sempat beberapa kali juara bareng gitu kan. Jadinya ya basketnya Karis udah dikenal. Jadi kalau menurut aku sih ya udah kasih dampak positif banget buat anak-anak. Soalnya kan juga didukung sama sekolah banget, disupport banget, ada latihannya ada, terus fasilitasnya juga udah ada. Jadi buat adik-adik yang mau ikut basket atau teman-teman yang mau ikut basket juga udah pasti difasilitasin semuanya. Berkembang sih. Berkembang ya. Oke. Steve, kamu jawab nggak? Iya. Kalau saya, oh iya jawab. Ya kalau aku juga setuju sama yang Bibi bilang tadi. Kalau Karis ini benar-benar support sih. Apalagi DBL tahun ini aku lihat benar-benar nggak cuma dari sekolah tapi dari anak-anaknya benar-benar support. Sampai kita tiap chapel itu latihan, tiap chapel di audit selalu latihan yel-yel ya, latihan nyanyinya, terus juga sampai buat maskot loh, terus juga sampai buat baju. Buat maskot itu soalnya disuruh itu sama DBL dipaksa buat nggak apa-apa, akhirnya kan ada ya posisi-posisinya kan akhirnya kita punya maskot namanya Onik ya itu ya. Tapi aku benar-benar lihat niatnya itu sekolah itu benar-benar support di bidang basket. Nggak cuma basket semuanya sih, tapi yang di basket tuh tahun ini benar-benar niat sampai dibuatin kaos supporter kan. Terus semua juga dukung. Terus di sisi lain juga aku lihat, aku kan juga udah basket sejak kalau idealnya basket sejak SD kelas 5 atau 6 sih. Dulunya futsal terus pindah basket. Nah itu aku ngerasa basket ini benar-benar ngasih dampak positif. Kenapa gitu? Karena aku suka sama yang prinsip yang di basket terapkan pada kita. Kayak yang Coach Nanu terapkan pada kita itu prinsipnya selalu yang pertama itu bukan basket. Nah itu aku setuju banget ya. Karena yang pertama itu pasti Tuhan ya. Lalu kedua keluarga, ketiga pendidikan, baru setelah itu basket. Nah dengan itu ya kita nggak prioritasin basket dulu. Ya satu sisi mungkin harus prioritasin basket, tapi mungkin ada hal-hal lain yang harus diprioritasin tuh ya Tuhan, lalu juga keluarga kita, terus juga pendidikan. Nah makanya kalau kita izin ke coach, asalkan kita izin benar-benar mau ibadah atau apa, coach pasti benar-benar bolehin. Dan kalau misal ada acara keluarga atau apa, coach itu benar-benar bolehin. Dan juga kalau masalah nilai nggak ada ampun nih kayaknya. Iya. Masalah nilai, coach itu benar-benar concern masalah nilai. Kalau nilai kita kurang baik ya kita nggak usah latihan dulu, diperbaiki dulu baru latihan lagi. Dan itu menurutku prinsip yang sangat aku setujui dan bagus banget ya. Itu sangat ngelatih karakter, benar ngelatih karakter. Bener ada satu lagi Steve, kalau di pendidikan itu nggak cuma nilai sih, kamu ngisruh di kelas ada laporan dan bisa latihan udah. Nggak cuma concern di nilai sih, ganggu pelajaran, selesai kalian. Intinya kalian ya kalau tadi 4 prinsip tadi ya sebenarnya ya balik lagi sih, kalian bisa basket gara-gara siapa, bukan gara-gara kalian loh ya, tapi Tuhan ngasih kesempatan kalian untuk bisa basket, intinya itu kan ya. Keluarga ya soalnya yang biaya kalian basket ya orang tua kalian, iya kan, yang belikan sepatu atau apalah, nganterin waktu kalian kecil ya orang tua ya. Terus kalau pendidikan kalian kesini nih mau sekolah bukan mau basket, iya loh. Masa mau basketnya ngalahin pendidikan nih, ya kan juga masuk juga sih menurutku. Jadi ya 4 prinsip itu emang penting banget sih. Ini sih harapan ikut ke depan nih buat kalian ya, buat tim basket juga yang mau lulus itu
Gus nggak minta banyak-banyak sih, kalian pegang 4 prinsip ini ya dalam hidup ya. Apapun masalah yang kalian hadapi, pegang dulu 4 prinsip ini, dahulukan 4 prinsip ini, 4 prioritas ini. Kalian tahu prioritasnya yang di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada halangan di depan, jangan mundur, intinya itu sih. Segede apapun batu yang ada di depanmu ini di pertandingan mesti tak omongin ya. Kalau wis bener-bener aku muntap, aku bener marah, mesti ini tak omong no ya. Segede apapun batu yang ada di depan kalian, loncat ono, wis lewat ono. Gak isa kok loncati cari martil pecah ono wis, nggak apa-apa. Ojo sampai kalian mundur, ojo sampai kalian takut lah ngadepi tantangan. Intinya ojo sampai kalian takut. Kalian punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kalian. Gitu ya. Jadi aku harap sih akan banyak ada bibit-bibit baru lagi selain Steve, selain Bibi di sini, dari elementary, dari junior high school, itu yang akan muncul lagi ya, dengan karakter yang lebih berwarna lagi. Jadi yuk basket yuk, untuk nggak cuma buat kita berprestasi di DBL enggak, tapi gimana kalian bisa belajar menjalani hidup lewat basket. Coach pasti ajarkan itu sih, nggak cuma basket, ikut ASW basket, nggak cuma basket doang yang kalian dapat. Bener gak? Betul. Bener gak? Marah ikut sih dapat ya. Dapat galaknya. Dapat galaknya. Aku nih cewek nggak galak aku, bener gak? Betul. Kan? Aku nih cowok tuh galak, nih cewek enggak aku. Udah nih, ini udah mati belum ya Pak ya? Oke, ternyata belum mati. Maaf. Belum mati bro. Oke, mungkin sekian dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Makasih banget kalian udah sharing pengalaman, sharing apa yang kalian rasakan selama kalian basket di Karis. Semoga apa yang kalian sharingkan ini bisa jadi berkat buat adik-adik kalian, atau mungkin untuk teman-teman kalian yang lagi nonton podcast ini ya, nonton YouTube. Nanti mungkin ada bukan orang Karis terus digerakkan hatinya sama Tuhan, lihat waduh tergerak dengan omongannya Steve, tergerak sama omongannya Bibi, ya kan, lalu bisa jadi berkat ya. Terima kasih untuk waktu kalian. Tuhan berkati kita semua. Shalom, haleluya. Aku kayak pendeta ya.